Ya memang kita kan yang dikenalkan ada dua ya di masyarakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, bukan zakat mal ya, mal. Ya, zakat harta ya. Zakatnya itu perusahaan kita kasih boleh membuat logo perusahaan taat berzakat. Zakat itu kepatuhan kita pada agama. Pajak itu kepatuhan kepada negara. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Syariah Talk ICD Group. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait zakat yang menjadi isu juga di masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim. Nah, kali ini kita kedatangan Buya Nadraduszaman, dan juga di sini saya bersama Pak Nur Salam untuk kita berdiskusi terkait zakat itu seperti apa di Indonesia. Nah ini saya nggak pernah lama nggak bertemu kembali nih Pak Nur dengan Buya Nadra. Ternyata sekarang memimpin sebuah lembaga yaitu Basnas. Jadi beliau ini salah satu pimpinan di Basnas sih, Pak Nur. Saya dengar udah 2001. Oh gitu. Ya Mas Jul aja nggak pernah update ini, udah lama. Ngapunten. Jadi kalau ngomongin terkait zakat ini, menurut Pak Nur gimana Pak? Ya memang kadang-kadang zakat ini kan, kalau kita bicara zakat itu adalah kewajiban dari umat Muslim gitu ya. Tapi sepertinya tidak semua umat Muslim ngerti yang benar zakat itu seperti apa gitu. Nah saya kira teman-teman juga di luar sana, para pendengar ingin nunggu juga nih kayak apa ya cara membayar zakat yang benar dan sebagainya. Mungkin Mas Jul bisa dimulai, silakan. Ya, jadi mungkin saya tanya langsung ke Buya Nadra nih, Buya sebagai seorang yang memang berkecimpung ya, di lembaga yang mengelola zakat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat nih, memang potensi Indonesia ini sebagai penduduk mayoritas Muslim terbesar nih, Buya. Jadi sebenarnya potensi zakat di Indonesia ini seperti apa, dan mengelolanya Indonesia seperti apa sih, Buya? Mungkin itu, Buya. jadi kalau kita bicara potensi besar sekali. Kalau dalam hitung-hitungan matematis yang pernah disurvei itu sekitar 320 triliun. Wih. Dan kita pada tahun 2022 seluruh Indonesia baru mampu mengumpulkan 26 triliun. Tahun ini kita mentargetkan bisa naik 33 triliun. Berapa persen itu ya berarti? Kalau dari segi naik, kalau dari 320 kan belum sampai 10% ya. Wih, iya masih. Masih jauh betul. Masih jauh betul. Nah, jadi kalau kita lihat potensi besar itu, dan kenapa potensi besar itu tidak tergarap? Pertama, memang walaupun ada undang-undang zakat yang lembaga yang berhak itu ada mengumpulkan Basnas, LAS, ada LAS NU, ada LAS Muhammadiyah, ada LAS Duafa, dan UPZ. Nah, tapi banyak juga lembaga-lembaga yang mengaku-ngaku menjadi amil, yaitu panitia-panitia yang mengaku amil. Sebenarnya amil itu adalah profesi, karena di At-Taubah ayat 60 itu menyebut bahwa amil itu kan adalah satu profesi yang menerima zakat juga. Jadi kita ketahui bahwa harusnya semua orang itu memberikan zakat itu kepada amil, karena yang berhak mengambil itu adalah pemerintah negara, ulul amri. Itu ayat 103 di At-Taubah, Hud. Ya, ambillah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu banyak orang langsung saja tidak ke Basnas, tidak ke LAS, tidak ke UPZ, langsung ke kiri ke kanan. Nah, memang ke kiri ke kanan itu tidak salah. Cuman masalahnya yang jauh di daerah 3T, misalnya daerah terdalam, terisolasi, ya terdepan di daerah perbatasan, itu siapa yang ngasih? Nggak pernah ada orang ngasih. Nah, oleh karena itu kalau melalui Basnas itu insya Allah sampai ke sana. Nah, oleh karena itu kita sekarang membuka channel sebesar-besarnya mengembangkan IT dan digital.
Sekarang kita kerjasama dengan banyak fintech digital, sudah 100 yang kita kerjasamakan, sehingga kalau kita lihat datanya, anak-anak muda di bawah 40 tahun ini sekarang, itu banyak sudah memberikan infak sodako dan zakatnya, cuman masih recehan. Tapi yang 50 tahun ke atas memang agak besar-besar, dan mereka masih mau datang ke kantor. Nah, oleh karena itu memang kalau kita sekarang melihat potensinya itu besar, tinggal sekarang memanagenya seperti apa. Karena Indonesia ini begitu luas. Tapi sayangnya Basnas ini kebanyakan yang berminat ini kaum tua kebanyakan jadi pengurus di daerah itu. Sehingga kita sekarang mencoba meremajakan dan mengajak memang orang-orang yang masih muda, yang jangan hanya yang ulama saja. Dulu orang berpikir pengurus Basnas harus ulama. Ya kalau ulama ya betul, ya orang terpercaya. Tapi kan ini sudah bicaranya sebagai lembaga intermediary. Tangan kanan mengumpulkan zakat, tangan kiri menyalurkan. Ya. Nah jadi harus orang profesional. Nah memang ulama dibutuhkan, tapi profesional juga dibutuhkan. Nah oleh karena itu kita sekarang mencoba juga mengembangkan SDM-nya. Lalu kita juga punya lembaga sertifikasi profesi, sehingga Basnas, LAS, dan UPZ itu haruslah lembaga profesional. Jadi itulah, oleh karena itu dia harus ada dipercaya oleh masyarakat. Kalau dia profesional pasti dipercayalah ya. Nah, sehingga trust ini sangat penting. Nah saya melihat trust ini yang masih rendah. Sehingga dari 320 triliun itu baru terkumpul seperti itu. Masalahnya kalau saya lihat Ustadz, kan banyak sekali zakat-zakat dipungut di masjid-masjid juga. Ada orang yang memberikan langsung kepada penerima zakat. Sehingga kalau kita bicara ini kan gimana cara ngukur pencapaiannya? Karena ini kan nggak tersentralize gitu ya, tersebar gitu ya. Nah harusnya memang harus ada satu lembaga yang tersentral, sehingga kalau bicara target akan gampang hitungnya gitu. Nah selain itu Buya, kira-kira apa sih macam-macam zakat yang harus dibayar ini apa? Karena orang juga bingung, apa aja sih saya harus keluarkan zakatnya ini? Ya memang kita kan yang dikenalkan ada dua ya di masyarakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya bukan zakat mal ya, mal ya zakat harta ya. Tapi yang namanya zakat perusahaan disebut juga di undang-undang. Satu. Yang kedua lagi zakat pertanian. Ya masuk perkebunan, perikanan, masuk juga pertambangan gitu ya. Nah, ini belum tergarap. Di daerah itu belum, misalnya daerah Kalimantan yang pertambangannya begitu hebatnya, mereka belum pada membayar zakat. Begitu daerah perkebunan belum juga membayar zakat. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat potensi besar ini memang belum tergarap dan kesadaran untuk membayar zakat juga masih rendah. Jadi literasi penting, kesadaran penting, tapi juga lembaganya harus profesional dan harus bisa bekerja dengan cara-cara yang profesional. Nah, tadi kalau pertanyaan sekarang seperti bagaimana sih selanjutnya? Kami dengan IT sudah memberikan aplikasi menara masjid. Yang itu kalau dia mengisi itu langsung masuk ke sistem SIMBA kami, sistem informasi manajemen Basnas. Jadi sistem informasi kita itu kalau SIMBA itu diisi lalu bisa connect dan kita bisa mengambil data-datanya. Nah, dan kalau kita lihat, ini sebagai contoh nih ya, sebagai contoh. Di satu kabupaten di Sumatera Selatan, itu Basnasnya hanya mampu ngumpulin 3 miliar. Tapi, dia bisa dapat informasi 26 miliar itu dari masjid-masjid. Lebih gede. Lebih besar. Nah, oleh karena itu memang kita melihat bahwa ya cara tradisional ini masih sangat kuat. Kita mau mengelola zakatnya secara modern ini. Nah ini memang perlu ada kesadaran kerjasama. Nah, saya berharap juga seperti NU dan Muhammadiyah itu sudah juga maju berkembang lasnya. Dan yang paling penting lagi bagi saya mengajak kepada Basnas itu untuk stressing untuk kepada fakir miskin, terutama kepada siswa-siswa sekolah dan perguruan tinggi mahasiswa, supaya diberikan beasiswa. Nah ini cukup banyak dan kita berharap nanti banyak orang yang sekolah, yang pintar-pintar tapi tidak mampu bisa ke luar negeri, dan kita sudah ngirim 180 orang ke Malaysia di Kedah. Nah di situ universitasnya juga emang menerima untuk orang miskin yang luar biasa modernnya kampusnya. Saya sudah datang ke sana. Jadi saya berharap satu saat banyak orang pintar
itu nanti dibiayai oleh dana zakat. Dan itu adalah modal kita. Iya, iya. Semacam kayak beasiswa gitu. Ya beasiswa. Tapi Dan sekarang kali diwakili banyak. dari zakat. Ya, dari zakat. Buya, tadi menarik Buya di depan menyampaikan bahwa tambang, pertanian harus bayar zakat gitu ya, Ya. perusahaan gitu. Nah, kalau saya orang awam gitu kan yang bayar zakat itu kan kewajibannya orang muslim. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa perusahaan atau tambang ini muslim gitu? Nah, bagaimana mengkategorikan oh ini tambangnya muslim harus bayar, oh ini non muslim nggak usah bayar? Gimana itu Buya? Ya, kalau kita melihat kalau untuk perusahaan syariah, bank syariah, udah jelas kan ya. Ya. Nah, kalau seandainya itu tergantung kepada kepemilikannya. Kalau seandainya kepemilikan itu ada orang Islam dan orang non Muslim, ya kita bisa minta dibagi aja. Yang mana haknya orang Muslim dibagi yang sesuai porsinya gitu Iya, ya. iya. Nah, jadi tapi kan masalahnya adalah kalau perusahaan-perusahaan ini kalau dihitung tambang segala macam itu besar sekali kan. Iya. Walaupun 2,5% kecil ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari Value. Betul. nilainya yang Iya. miliaran, ratusan miliar tambang-tambang itu besar sekali. Nah, sekarang kita mencoba mendorong setiap yang memberikan zakatnya itu perusahaan, kita kasih boleh membuat logo perusahaan taat berzakat. Oke. Nah, itu kita mau coba seperti itu supaya ada kebanggaan lah. Nah, supaya perusahaan itu dapat logo taat berzakat, supaya dia boleh nempel logonya, apakah harus dilakukan kayak apa namanya ngecek dilakukan apa ya namanya perusahaannya dicek dulu nih, ini lu apa perusahaan ini ngikutin requirement-nya zakat nggak gitu. Iya. Contohnya gini, ada usaha-usaha yang barangkali mungkin secara syariah nggak syariah nih, Iya. setengah-setengah, kemudian bayar zakat, kemudian dia menempel bahwa ini sudah taat zakat dan sebagainya, itu boleh nggak? Ya karena begini, karena nanti itu kan dia akan membayar ke Basnas. Dan biasanya sekarang kita dorong setiap perusahaan-perusahaan tuh di situ kita berharap ada lembaga UPZ yang dekat dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi lembaga-lembaga UPZ ya itulah yang nanti mengajarkan mereka menghitungnya dan segala macamnya, mengkalkulasinya. Ada konsultannya lah. Ya, Ada kira-kira konsultannya. Gitu ya. Kita punya kalkulator zakat istilahnya. Oke, kalkulator zakat. Ya, itu. Iya. Nah, memang ini menjadi persoalan bagi kita. Kita tidak bisa kebiasaan, oh ya tadi semua orang harus bayar zakat. Karena kalau dia non muslim kan tidak kena kewajiban. Gitu ya. Iya. Cuma Ustaz, tadi menarik Pak Nur ngomongin zakat perusahaan. Nah ini saya juga masih bingung nih, Ustaz. Zakat pendapatan kan ada juga tuh. Iya. Ya kan. Jadi kalau saya tahu itu ketika kita dapat pendapatan kalau nggak salah 2,5% Ustaz ya. Iya. 2% harus kita sisihkan gitu. Nah, Iya. sebenarnya ketika saya terima gaji juga nih dari perusahaan, kita juga bayar pajak kan. Iya. Nah, itu tuh apakah dikategorikan juga sebagai zakat pajak gitu atau gimana, Bu ya? Jadi kalau Majelis Ulama ya menyatakan bahwa zakat itu kepatuhan kita pada agama, pajak itu kepatuhan kepada negara. Nah, sekarang kalau kita lihat yang namanya pajak itu sebenarnya untuk membangun public goods, yaitu infrastruktur, membiayai negara ini. Tapi kalau zakat ini kita mengambil dari orang-orang muzaki itu, agniya itu kita ingin salurkan langsung kepada asnaf tadi, terutama fakir miskin. Jadi kalau kita ini lebih arahnya ke distribution of income, kesejahteraan supaya. Kenapa? Kalau tadi pajak itu untuk membangun jalan, membangun segala macam infrastruktur, ya kan, menggaji pegawai juga di situ. Nah, kalau kita ini sekarang ada yang tercecer, itu orang miskin. Iya. Dan sekarang kita tahu banyak konsep pembangunan ekonomi yang katanya kalau dia terjadi pertumbuhan, terjadi trickle down effect yang akan menetes ke orang miskin. Ternyata nggak menetes-netes. Nah, gitu. Nah, ternyata zakat ini yang bisa menutupi ya itu dia. Lalu kenapa sekarang kalau zakat itu begitu pentingnya? Karena begini, kalau orang miskin itu tidak punya berdaya, tidak ada purchasing power, dia nggak bisa beli barang-barang dari para pengusaha. Gimana dia mau beli kan gitu. Jadi kalau orang semakin banyak orang miskin, yang susah itu malah pengusaha, nggak ada yang beli barangnya nanti. Nah, jadi kita ini ya memompa dana dari orang kaya, orang miskin kita salurkan, itu adalah proses circular flow of money, perputaran uang.
sehingga sistem produksi bisa berjalan. Kegiatan hukum ini jalan. Jalan. Gitu kan? Ya. Nah kalau orang yang nggak ada yang beli, Iya. karena orang miskin terlalu banyak, siapa yang beli barang gitu ya? Ya, jadi saya kira buat para pemirsa jelas nih ya. Sekarang jangan punya alasan lagi kalau sudah bayar pajak nggak bayar zakat, atau sebaliknya udah bayar zakat nggak bayar pajak. Ini tugasnya berbeda, ya kewajibannya betul. berbeda dan fungsinya pun berbeda. Ya, betul. Dua-duanya sebagai warga negara, sebagai umat yang baik harus dijalani karir gitu ya. Betul. Setuju, benar. Kenapa sih kamu nggak bayar zakat sih? Bayar zakat nggak jelas. Kemana itu duitnya? Nggak jelas juga. Apa kan kita juga nggak tahu itu duit zakat dikemanain? Jangan-jangan dimakan panitianya sendiri barangkali atau kemana? Tetapi kalau hasil korupsi, nah itu dia nggak berhak karena bukan uang dia.